Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bekal Kosong. Sekarang kita lagi ada di apa ini? Pesan Emang tidak akan masuk. Semuanya nyapu. Nah, kembali lagi. Harusnya bisa nyapu. Tasbihnya itu dalam bentuk apa itu? Karena kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya mungkin dengan cara mereka sendiri. Oh iya, kan metode sendiri. Apa tadi dengan cara mereka sendiri? Ada mereka. Racun dah. Racun tikus itu memang racun khusus buat tikus. Ya, jadi dia serius bakal mengerit makanan. Itu kan kecil lah. Ya itu. Disclaimer ya, ini ahli pertikusan. Sudah bang. Ya misalkan ada. Nah singkat cerita belilah udah beli set. Tiba-tiba dipasang perangkap. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bekal Kosong. Sekarang kita lagi ada di apa ini? Pesantren. Emang rada beda ya vibes-nya sekarang. Beda-beda nih mas vibes-nya. Ntar coba kita putar kameranya ya. Suasana di kota santri. Boleh jadi di Pinu santri. Pinus Santri. Pesantren. Gitulah ya. Oke. Ya, begitu Nanti lah. teman-teman bisa lihat di Instagram, di YouTube, TikTok, apalah segala macam tentang pesantren Sarhanan Ataki. Betul. Di daerah Cilengkrang. Cilengkrang, Kaki Gunung Manglayang. Masya Allah. Sekali. Dingin. Ini kayak di gunung aja gimana? Ini kita tag jam 7:30 tapi masih dingin. Selamat pagi ya. Masih dingin ya. Ini udah ada matahari ya. Morning person. Dan belum sarapan. Nah, belum sarapan, ngantuk. Morning person. Demi pemirsa semua kita rela untuk podcast. Itu biasanya sih Aman hidup. baru ya. Emang. Setelah pagi tadi dapat siraman kolbu. Iya, dari Ustadz Pangersa. Ajangan Iqbal Nur Samsi. Sirajusan. Tiba-tiba beliau ini mengisi kajian pada subuh, Masya Allah, di antara para pebisnis semua sahabat. Luar biasa. Apa nama eventnya Pak tadi teh? Maju. Muda mendunia. Muda juara. Oh, muda juara. Salah. Terus nama itu orang. Muda juara. Muda juara. Betul. Semuanya Nyapu. nah kembali lagi. Harusnya bisa nyapu. Gimana tuh, Bang? Hah? Kemana tadi ngisi subuh? Apa vibes-nya? Gimana Bang? Enggak ada nyiapin enggak? Kayaknya benar kita bedah dulu. Kan kemana yang ngisi? Kan ini malam ya dikasih tahu. Jadi fun fact si Iqbal ini sebelumnya tidak ada brief, tidak ada pemberitahuan Hamin 1, Hamin 2 kalau dia bakal ngisi. Terus Hamin beberapa jam sebelum subuh si Iqbal diminta buat ngisi gitu teman-teman. Nah ini backstory-nya lah. Lanjut. Wah, eta. Gimana? Bagaimana Ini Anda persiapan itu? sebenarnya kalau mempersiapkan materi mah tinggal kita mengelaborasikan aja. Agak gede suaranya Bang. Gak gitu juga sih. Jadi gini, ketika misalkan disuruh ceramah atau ngisi, lihat objeknya atau dadakan lihat objeknya. Itu penting. Kalau saya objeknya, jadi bisa materi mah bisa menyesuaikan dengan objek. Oke. Jadi kalau misalkan objeknya atau mad'unya bapak-bapak, ibu-ibu, berarti materinya tentang yang menggugah pikiran dan selera mereka supaya tertarik dengar ceramah kita. Oh, jadi Misalkan nih tempat sih Bang di Tegalan. Kenapa oh, iya. Bohong. ada serius ada. Nanti zoom. Iqbal kaget. Jadi intinya kalau ke bapak aman. Kalau ke bapak-bapak ibu-ibu itu ya disesuaikan kayak selingan. Kalau ini mah biasa saya ini ya ada teorinya atau strateginya dimanapun atau khutbah atau apapun. Kalau kita pakai narasi, maksud narasi itu
menjelasin panjang lebar, itu akan nggak ada poin yang didapatkannya. Tapi kalau pakai poin, yang pertama manfaatkan 5 perkara. Nah kalau pakai poin itu orang itu teringat. Tapi kalau kita narasi dari awal gak jelas poinnya kemana, kadang-kadang kurang ketanggap. Ya, Jadi itu kalau untuk baru semua atau semuanya kalau itu mah, jadi strategi saya itu kalau khutbah atau apalah itu ini menyampaikan, coba yang ada poin-poinnya. Jadi kayak tadi nasihat Jibril pada ada poinnya 3. Jadi kalau ada poinnya itu orang itu ternyata poin pertama ini. Tapi kalau narasi itu kurang pas belut, karena nanti nggak ada tekanannya gitu. Gimana nih kita akan menyampaikan gitu kalau narasi sih. jadi PowerPoint. Ya poinnya lah. Iya, PowerPoint. Ada poin-poinnya. PowerPoint. Jadi pakai slide. Enggak tadi mah. Tadi mah. Tapi maksudnya ya berusaha itu menyesuaikan dengan tema, maksudnya dengan keadaan Manu itu profesinya juga apa, dan pengusaha atau apa. Kayak tadi kan antum pertama dadakan, Ya, kedua gak dikasih tema, ya. tapi dikasih cuma Cuma ini ini loh bentuknya, untuk ya. baterai ini. Dan berarti intinya yang penting tahu objeknya siapa gitu. Biar kita bisa menyelesaikan. Ya, Itu sebenarnya di briefing nggak sih berapa maksimal durasi? Tadi tadi Penasaran. nggak nyampe 1 jam bilangnya tadi. iya 30 menit atau 1 jam lah minimal. Maka 30 menit. Tapi itu mah bebas. bebas sebenarnya. Jadi ngalir aja, gak usah terpaku. Makanya tadi karena juga kan gak lihat ini. Ya, jadi bebas aja, gak usah terpaku. Nanti juga kalau kelebihan mah dikasih tahu gitu. Jadi Tuh bagus banget pemandangannya. Jadi bingung mau ngomong apa. saking indahnya Masya Allah. Yang apa namanya? Yang hadis atau Al-Quran gitu, yang tumbuhan itu pun ikut berzikir Tasbih. menyebut nama Allah, itu benar gak? Iya. Apa itu hadis? Quran? Iya. Di Quran tapi dia umum, Surat An-Nur. kayak langit dan bumi langsung. Jadi itu terus burung-burung apa segala macam. Itu di hadis biasa ya. Al-Quran juga ada. Semuanya burung, hewan. Itu yang berkaitan dengan ayat yang apa sih, hujan diciptakan. Ya. Itu di halaman itu sih. Kalau lupa ayatnya. Udah lihat. Coba. Baliknya upik. Dilihat apa? Lihat apanya? Ayat Quran. Banyak. Oh, Boleh sekali kita Quran di Indonesia membantu. Insya Allah. Ya, yang sini. Banyak banget. Banyak banget. Surat apa? An-Nur. Kenapa nyamuk diciptakan? Wah, itu mah bahasannya dalam. Nah, ini. Secara sains saja kalau misalkan nyamuk hilang, ekosistem bakal Ekosistem yang rusak. hilang, yang rusak ya. Semua Ada kisah nggak sih Nabi Muhammad dengan alam dengan tumbuhan yang pohon yang nangis. yang kuburan? Pohon apa? Pohon ya yang menangis itu. Yang Ketika tahu gak sih yang lagi pohon ini, pohon yang dianggap pohon sahabat. Jadi dulunya kecil gitu loh. Yang pohonnya masih ada sampai sekarang? Iya, disebut pohon sahabat. Yang menangis itu gara-gara apa gitu ya? Lupa lagi. Nggak tahu. Selain itu, kisah Nabi sama makhluknya Tentang apa? tentang alam sains dan Nabi Muhammad dengan hewan, Nabi Muhammad dengan kalau hewan banyak. Kalau hewan mungkin banyak ya, kayak kucing, terus kucing itu Oh, kan iya. bisa didapat oleh Nabi disucikan, bukan disucikan, kayak apa? Iya, Dia itu terus orang yang bersih. Iya, Orang iya, nih, iya. kok orang sih? hewan. Ya, yang bersih, Iya, kucing, nggak najis lah ya. gak najis. Terus kan banyak diceritain sama Nabi Muhammad tuh ya, ada yang masuk surga karena itu. Itu mas, Kasih minum anjing, ada anjing itu kan. ayatnya itu surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Kullun qad 'alima salatahu wa tasbihah. Wallahu 'alimun bima yaf'alun. Artinya, tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa
Kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tasbihnya itu dalam bentuk apa itu? Karena kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya mungkin dengan cara mereka sendiri. Oh iya, kan itu dia sendiri. Apa tadi dengan cara mereka sendiri? Ada mereka kasih tahu gitu ya. Berarti tumbuhan dan binatang itu berkomunikasi. Makhluk kan makhluk. Oh iya sih. Bahkan ada ayatnya juga wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jadi daun yang jatuh aja itu udah diatur sama Allah kapan jatuhnya. Sampai itu yang gini. Itu sampai sehal remeh itu pun tahu gitu. Apalagi urusan manusia, masalah apa segala macam. Masalah daun yang jatuh aja Allah tahu. Ya kan biasanya alam tuh dikaitin dengan tempat tersembunyi. Iya. Apa ini apa? Pisang. Ya apa daun pisang. Berkaitan dengan alam ini kan ada kata-kata atau ini mafudot, mungkin dia bukan hadis, untuk perintah kita tafakur, tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Jadi bertafakurlah dengan ciptaan Allah, kita bertafakur dengan zat Allah. Ya, kita bertafakur atau terus intinya kursiru fil ardi fanzuru, berjalan di muka bumi ini untuk mentafakuri betapa dahsyatnya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ambil ibrah pelajaran, ternyata Allah itu luar biasa menciptakan alam semesta. Jadi kalau kita tafakur terhadap ciptaan Allah akan menimbulkan, menambah rasa keimanan, ternyata Allah itu luar biasa. Itu yang Ais tadi sampai menciptakan. Tafakur itu apa artinya? Memahami, memikirkan, berpikir kan, berpikir. Jadi menelaah lah, atau bahasa yang menganalisis bisa. Jadi kalau kita menganalisis atau menelaah atau mentafakuri ciptaan Allah akan tambah keimanan. Tapi kalau kita memikirkan menganalisa tentang zat Allah, gak bakal ada ujungnya. Dalam artian, wah itu akan berat. Seperti misalkan kayak pertanyaan sederhana anak kecil, kenapa kita ada? Atau kenapa ada Allah? Nah itu kan pertanyaan yang remeh, tapi penuh dengan logika yang sulit untuk dijawab. Ya. Pertanyaan anak kecil kan, kenapa kita ada gitu kan? Atau kenapa ada Allah? Dan itu pertanyaan yang sederhana tapi susah untuk dijawab. Kenapa kalau misalnya kita lihat alam yang indah nih ini, atau kita melihat sebuah keindahan, kecantikan, kita nyebutnya Masya Allah. Masya Allah. Itu sesuai dengan ayat Quran sih yang di Al-Kahfi ketika memuji kebun saudaranya. Ya kan? Ya, Masya Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang membalik cerita itu ayat itu. Jadi emang ada sebuah yang ngambilnya dari ayat Quran gitu, dalilnya bahwasannya ketika kita melihat sesuatu yang indah tuh, maka ucapkanlah Masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau lihat yang enggak baik misalnya bilang Allah. Yang enggak baik yang iya, subhanallah. Oh iya. Jadi ada makna filosofis, bukan filosofis, kayak ada maknanya tuh, kalau misalkan kita melihat yang baik, Masya Allah, kan artinya tuh sungguh indah apa yang Allah kehendaki. Iya. Beda dong. Itu artinya. Kalau subhanallah kan Maha Suci Allah. Jadi kita kalau misalkan lihat yang buruk, jadi kita kembalikan kepada kesucian Allah Subhanahu wa taala. Konteks buruk itu gimana? Konteks buruk yang berarti kan tidak sesuai dengan syariat, apa dia? Yang akhlak buruk ataupun perbuatan buruk. Ada pemerkosaan, cabul, subhanallah, ya kiai cabul, misal gitu kan. Gitu. Jadi bukan Masya Allah kiai cabul, enggak, sudah sesuai. Tapi kalau ini bedanya dengan istirja, penggunaannya istirja kalau ada apa kan, itu makanya lebih ke musibah ya. Berarti kamu subhanallah hal-hal yang buruk, iya, melihat hal buruk, reaction kayaknya dalilnya yang mana? Nah ya itu kan musibah. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau dalam musibah, walaupun meninggal itu juga masuk ujian dan musibah ya. Bukan cuma meninggal doang kan, kayak kita hilang sendal misalnya. Iya, kan musibah tuh. Kalau nauzubillah min dzalik, nah itu kita yang kayaknya itu gitu ya, aku belum pernah dengar. apa itu bahasa Arab aja
urusannya tidak Iya. ada. Jadi itu doa nggak sih? perlindungan. Meminta Iya, perlindungan meminta supaya perlindungan. kita tidak melakukan seperti hal itu. Tapi ngomong-ngomong tadi masalah kehilangan sendal misalkan musibah, kan ada orang ketika pulang dari mesin ya, pakai ke masjid itu sendal yang mewah. Ternyata pas pulang ke masjid itu hilang. Dalam iya, bukan ada yang ngerti hilang. Ya, ada Dalam yang satu sisi kita musibah, wah sendal hilang nih padahal baru. Tapi sebenarnya musibah yang paling besar itu bukan hilang sendal di masjid, tapi sendal kita belum pernah ada di depan masjid. Sekalinya ke masjid, sholat depan imam, meninggal lu dia. Oke lah, orang tidak ngerti bro. Ini kan cerita orang pakai sendal mewah masih hilang. Ya, itu kan musibah dalam Ya. satu sisi. Oh, berarti sekali lain cerita. Enggak. Mukhalafah. Di musibah itu sebenarnya bukan karena sendal kita hilang, tapi karena Ah. sendal kita nggak pernah ada di masjid. Orang tadi bikinnya masih subjeknya orang itu. Itu sih. Oke. Betul. Berarti Ada poinnya. ya sebagus-bagusnya sendal ya kalau nggak pernah di masjid nongkrong di depan masjid, Parkir lah. parkir di depan masjid, berarti sendal itu Bukan, Terus itu kan, Bang? itu musibah justru. Kalau itu masih musibah kan sih kalau iya. nyeker. Pulangnya bawa sendal. Pulangnya Makanya tadi ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Oh, itu benar tuh. Tadi bener sih si A. maksudnya Iya maksudnya ketika balik berangkat ke masjid, dia pakai yang Iya, buruk. Ada yang baik, ambil yang baik. Ambil. tapi kan aneh konteksnya ke sikap. Oh, sikap orang. Enggak maksudnya tadi bercanda gitu. Iya. Ya aman. Kita next lah. Bahas apa nih? Ya, orang penasaran dengan Rasul ketika sebelum mendapatkan wahyu kan di Gua Hira, ya itu beberapa hari kan, enggak sehari jadi udah wahyu. Ya kali bolak-balik kan. Iya kan, itu bolak-balik kan terus berkala. Kali beberapa Itu dalam Ramadan. dalam konteks apa? Apakah itu tadabbur alam? Kan itu Gua Hira kan di atas ya, ya sih. Di atas atau di bawah? Iya atau gimana? Itu tuh Gimana, udah kesana? di atas kan? Ya, di atas kan. Jadi itu Naik kan, kalau misalnya kasus kayak gitu katanya, karena pernah dengar salah satu tafsirnya bahwasannya kenapa Rasulullah bolak-balik ke Gua Hira. Itu tuh pernah jadi Jibril tuh udah lama nggak nemuin Rasul lagi. Kan belum. Ada yang ceritanya jadi kenapa Rasul bolak-balik ke Gua Hira karena jadi Rasul tuh kayak bukan nantang. Jadi ditantang suruh nunjukin mukjizat lah atau ke para Abu Jahal, para Abu Abdullah, kafir. Itu belum di ini jadi nabi. Enggak sih. Beda konteks berarti ya. Tapi ada kan ya? Ada. Sorry. Lagi tadi gimana? Kalau misalnya konteksnya tadi untuk memberitakan nabi, ya kan itu mah belum di ini jadi nabi pas bolak-balik. Tapi itu di Goyra emang kejadian pas apa? Yang antum tahu. Itu Gua Hira itu yang sebelum kan diangkat itu di Nabi Rasul. itu diangkat sebagai Rasul 40 tahun ketika Gua Hira. Heeh. Iqra man bi qori. Itu kan turun wahyu berarti itu sebelum itu. Itu kan ya seakan-akan itu menjadi pendeklarasian sebagai nabi dan rasul. Nah, maksudnya satu di bolak-balik ke Gua Hira tuh Akan sebelum tahu ada maksudnya enggak niatnya dapat wahyu kan? Iya, Enggak niat dapat tapi kayak apa sih? kalau yang anda tahu makan itu tahanus. Jadi Oh, tahan. mengasingkan diri dari keriuhan dunia jahiliyah. Jadi akhirnya kan mending menyendiri gitu. Berarti bagus. Iya sih itu. Bisa. Sudah Ada. itu jadi suraga. Sebenarnya tapi ada loh. Ini nggak tahu ya hadis apa enggak, nanti mungkin bisa dicek lah. Saya pernah dapat dari guru bahwa di akhir zaman ini lebih baik kita tuh tinggal di gunung. Oh iya. Untuk menghindari keriuhan dunia yang udah ini gitu kejelas gitu lah, banyak fitnah, banyak apa gitu kan, hidup di gunung katanya gitu. Ingat bahwa iya non teh NII. Gunung kan? Oh enggak. Ini kan untuk Sorry. menyendiri gitu kan, berkontemplasi ya, Jadi sesat itu. sepertinya Aman dah. ini tuh pengen di Awas ya di. karena memang sesat kok. Emang udah. Tapi katanya Nabi Muhammad tuh ya itu jelasin nih apa siap. Badan kegedean. katanya gitu untuk ya itu tadi menghindari dunia jahiliyah lah. Tapi di gunung masih kena mah HP under kan itu.
Ya. Berarti yang nggak ada sinyal. HP berarti. Dan bawa HP. Tapi benar ya, berarti pas Nabi sebelum jadi Nabi ya, kasih wahyu, ada praktek untuk mengasingkan diri di gunung ataupun di mana lah ya. Kayaknya mungkin lebih tepatnya mengasingkan diri lah ya, mengasingkan. Nah itu di mana gitu betul. Tapi mungkin yang paling tepat itu di alam mungkin ya, karena banyak yang bisa dilihat. Bukan banyak sih, kayak tenang gitu. Iya sih. Nah, kenal alam senja tuh kan gitu. Menurut Ais mah balik ke yang tafakur Tadi apa namanya? Apa tadi? Soalnya kan contoh misalkan orang yang tidak memiliki keyakinan atas apapun gitu. Kalau seandainya logika yang bermain, ini siapa sih bikin? Nah, saya gitu tuh. Kalau seandainya kita sebagai umat Islam akan bertanya, wow, bisa wae gitu. Bisa sih yang Kayak mendesain gini, gitu. seperti ini, grand design. Bahkan dengan kita melihat, nggak usah lihat alam, tinggal lihat ke diri sendiri aja. Dan kalau sel pembuluh darah kita dihubungkan semua itu bisa sampai bulan. panjangnya. Oh iya. Panjangnya Satu orang itu tuh ya. satu orang. Terus juga isi sel otak kita, si neuron itu tuh kalau misalnya di komputer kan, itu tuh butuh listrik yang berapa juta volt gitu terus sekali running. Sedangkan itu cuma perlu makan sekali doang pakai nasi cukup. Puasa juga kadang Dua. Itu juga sama. Terus kalau misalnya kita bicara mata tuh kayak lensa. Iya benar. Iya betul. Tidak ada lensa yang sampai saat ini bisa menyamai teknologi menyamai kemampuan mata. Bisa ngeblur apa segala. Cuman kalau secara antar makhluk, mata manusia ini tidak disebut yang powerful. Standar lah. Iya. Soalnya siapa nama hewannya? Elang. Dari jarak yang sangat jauh berkilo-kilometer dia bisa melihat kelinci sedang lompat-lompat. Padahal dia lagi di angin. Makanya ada ini kan mata elang. Mata elang takanome. Terus mata siapa lagi ya? Lalat gitu. Kan lalat tuh matanya kayak Iya yang bulat nih. kata-kata gitu kan. Nah, itu tuh si fungsi itu kenapa lalatnya susah ditangkap? Karena sensornya banyak. Oh gitu Karena sensornya banyak. Susah makanya ditangkap. Susah ditangkap. Tapi ada tips. tapi Ya. saya punya pakai tips ya. plastik. Bukan punya tips. Jadi kalau orang-orang kan gelas. nih saya praktekin misalnya. Ini lalat nih. Orang-orang kan Gede ini lalat nih. Kan biasanya orang kalau nah kalau newak lalat tangkap lalat biasanya gini kan. Harus. Rumusnya yang pernah sering saya praktekkan itu gini dari samping. Oh iya itu mah betul. Itu Ya, tahu. Apalagi yang hijau tuh begini. misalkan. Bro. Iya misalkan kan. Gitu. Penyakit loh itu. Iya. Yang hijau yang tapi ngomong-ngomong tadi tentang ini tentang bukan tentang gua. Oke. Gua tadi. Nanti kamu gua ayah Sendiri. Guha. Oh, pakai H. Gua. Gua. Ada cerita di sejaman dengan ulama namanya Ibrahim bin Adham. Siapa itu Ibrahim bin Adham? Ibrahim bukan. Adham. Ibrahim bin Adham itu apa tabiin? zaman tabiin atau buat tabiin lupa saya. Beliau itu seorang yang kaya tadinya tapi berhijrah gitulah, pengen supaya lebih marifatullah. Nah ini bukan Ibrahim bin Adham cerita, tapi sejaman dengan Ibrahim bin Adham. Saya lupa namanya. Jadi dia tuh penasaran, ingin membuktikan apakah rezeki Allah itu akan tetap sampai meskipun di tempat yang terpencil gak ada manusia. Jadi dia penasaran, bahasanya thought eksperimen, melakukan eksperimen. Bakal ini gak bakal apa? Bakal sampai gak rezeki Allah jika kita di tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Akhirnya orang tersebut ke gua, ke sebuah hutan. Bukan gua gitu. Bukan, ke sebuah hutan sebuah hutan. Lari berarti. Bukan, sebuah hutan. Orang tersebut di hutan tersebut menemukan sebuah gua. Kayaknya dia pura-pura kayak orang yang mau meninggal. Pura-pura kayak orang yang meninggal di gua itu, ingin membuktikan kalau saya begini nih tanpa ada makan atau ini, rezeki Allah bakal muncul enggak?
akan datang nggak? Tapi dia tetap yakin bahwa sebenarnya bakal datang. Tapi ini mah hanya menguji aja. Ya, secara empiris ternyata di hutan tersebut ada sekelompok pemburu yang sedang berburu di hutan tersebut. Kehujanan. Akhirnya berteduh ke gua tersebut. Nah, betapa shock dan kagetnya. Shock. Betapa shock dan kagetnya ketika si pemburu tersebut menemukan seseorang yang tergeletak di gua. Kaget kan? Wah, ini siapa? Orang yang tergeletak di gua. Terus gak ada orang lagi selain dia. Maka gerombolan pemburu ini mendatangi si yang tadi. Lalu gerombolan pemburu ini berusaha, wah, orang ini kayaknya butuh minum, butuh bantuan, butuh minum, dikasih minum. Terus kata si pemburu, kayaknya bukan cuma butuh minum, butuh makanan. Dikasihlah sepotong roti. Pas dikasih sepotong roti, ketika rotinya lagi mau dimasukin ke mulutnya, tiba-tiba dia bangun memuntahkan itu. Akhirnya orang yang berburu tadi marah, kenapa kamu memuntahkan makanan tersebut? Kirain kamu meninggal. Dijelaskan sama si pemuda yang tadi, saya itu bukan meninggal atau lagi kelaparan, tapi pura-pura saja ingin membuktikan sampai gak nikmat Allah, rezeki Allah ke orang yang tidak dijangkau oleh manusia. Ternyata dengan wasilah kamu kesini, tanpa saya harus berikhtiar dulu, kamu memberikan saya minum, kamu memberikan saya sepotong roti. Akhirnya saya tambah yakin bahwa rezeki Allah itu akan menjangkau seluruh lapisan di muka bumi ini, meskipun tidak terjangkau oleh jangkauan manusia. Makanya ada ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surat Hud, Al-Hadid. Hud. Ayat belah kiri atas. Pokoknya itu awal juz 12. Jadi ingin membuktikan bahwa ternyata masih sampai rezeki Allah itu ke secara kasat mata kita gak mungkin dibuang. Tapi dengan berbekal keyakinan tersebut, akhirnya orang tersebut semakin yakin ternyata rezeki Allah itu luar biasa, tidak ternilai. Itu dari ngomongin gua gitu kan, tadi nyambung ke gua itu ada. Nah, itu cerita itu termuat dalam kitab Durratun Nasihin. Tapi saya baca di bukunya Dahsyatnya Energi Sakit Hati. Ada buku itu judulnya Dahsyatnya Energi Sakit Hati. Bukan. Saya lupa nama penulisnya, tapi di dalam buku tersebut banyak kisah-kisah, kejadian-kejadian. Salah satunya itu, dan ada salah satu lagi kisah yang menarik ini mah. Agak nyeleneh tapi ada ibrohnya. Di mana di dalam buku tersebut ada semacam kisah seperti ini. Pentingnya kita saling peduli dan tolong menolong. Mungkin pernah dengar teman-teman. Gimana? Jadi di buku tersebut nih ada kisah seorang petani atau patani lah hidup di sebuah desa dengan butani. Patani dan butani ini berteman sama Pak Coy. Bukan. Ini kan kita disclaimer dulu di awal. Dan Bu Coy. Kita disclaimer dulu di awal. Kisah ini ingin menggambarkan ibroh tentang pentingnya tolong menolong meskipun bukan sesuai dengan isinya bukan keperluan kita lah. Misalkan ada yang nolong, itu mau urusan lo. Nah, maksudnya di sini itu ingin mendisclaimer kisah ini bahwa penting loh kita menolong seseorang sesuai dengan kemampuan kita, meskipun itu bukan tupoksi kita. Nah, hiduplah di sebuah desa patani dan butani. Patani dan butani ini punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu pertama ayam, kedua kambing, ketiga sapi. Ulang lagi, pertama ayam, kedua kambing, ketiga sapi. Ada berapa ayam? Iya, punya tiga hewan peliharaan lah itu. Jadi jumlah ayam atau sapinya berapa? Itu punya 3 ayam. Sana paham kan? Iya. Yang jadi ini kan cerita kayak nyeleneh tadi juga, tapi ada ibrohnya. Iya. Selain ada hewan ternak, ternyata di rumah tersebut ada berit. Tikus. Hewan apa tuh berit itu? Bukan hewan ternak, bukan ternak ya berit ya. Berarti masuk bukan. Maksudnya termasuk ke dalam golongan hewan apa? Pengerat apa? Hama itu? Hama. Nah,
Ternyata di rumah tersebut ada banyak golongan berit. Dipelihara nggak? Enggak dipelihara. Emang secara organik aja mereka ada. Bukan ternakan. Bukan ternakan. Jadi bukan berit ternak. Hama. Hama. Tikus. Nah, ini kan ceritanya kita nyeleneh ya. Maksudnya dari segi logika Masuk. Emang tidak akan masuk. 3 kalau kali bisa. di disclaimer-nya nih. Ya. Nanti ditulis ya di bawah disclaimer-nya jelas tuh. Ya, nanti 3 kali lah. Terus si Butani ini resah dengan berit tersebut, dengan tikus tersebut, resah dan gelisah. Lagunya apa? Ya, lanjutin. Resah dan gelisah Asik. pada semut merah Emangnya yang berbaris di dinding. emang resah dan gelisah. Kayaknya mau nyambungin doang itu. Malu aku malu. Oh, malu gitu. Resah dan gelisah. Kena copyright. Aman. Nah, si Butani sama Patani ini merasa terganggu, resah karena tikus-tikus ini sering memangsa ayam-ayam yang sudah dihidangkan. Maksudnya ayam goreng. Iya. Ayam goreng. Tadi ada yang lewat, enggak masak. Agak kejeda. Tadi belum. Kan ada dihidangkan. Tidak, berarti nggak disiapin ke si beritnya dong. Bukan maksudnya di keluarga, dihidangkan di meja makan keluarga. Ya, oke. Ya. Ketika ingin makan itu pada hilang gitu, si makanannya tuh gak ada. Akhirnya dengan siasat Butani dan Patani, ayo kita mensiasati ini. Apa? Bu, dengan Pak. Ini dia mereka di sini. Bu sama apa sama aja. Kata si bapak, si papahnya. Kita beli aja racun tikus. Ya belilah si Butani itu nurut kepada seorang suami Samirna wa ta'na gitu. Belilah racun tikus, akhirnya dipasang racun tikus Di makanan itu. bukan di makanan itu, tapi dipasang racun tikus di dapur, Jalur-jalur lah ya. jalur tikus Nah, Jadi supaya apa bukan yang kayak cyanida di taman bukan cyanida. Racun tikus itu memang racun Iya. khusus buat tikus. Jadi dia si tikus bakal mengirit makanan. Itu kan ngirim kecil lah. Iya itu disclaimer ya, ini ahli pertikusan. sahabat. Ya misalkan ada. Nah singkat cerita beli set. Tiba-tiba dipasang perangkap itu dengan harapan Bisa si tikus tersebut bisa tertangkap dan meninggal. mati, Pak. Nah POP-nya si tikus yang ngomong. POV. POP. Point of view lah. View. POV-nya si tikus itu ketika tahu si ibu ini beli racun tikus, bilang ke gerombolan tikus yang lain, ketua geng tikusnya itu, Oh, tuh kus gitu. sopan. So akrab. Bos. Enggak, maksudnya bos yang ngomong ke gerombolan ininya. Masa tik kan gak enak. Ya kamu. Lanjutin. Akhirnya si geng tikusnya tersebut ngomong ke gerombolan tikus, kayaknya Ibu Tani memasang perangkap tikusnya, racun tikus, hati-hati ya. Tapi sambil gelisah Ya alhamdulillah. kalau kayak gitu kayaknya bakalan gak lama lagi ajal kita. Gitu. Ya kan ini Kata si tikus. tikus. Oh ini lagi POD. Tikus. Akhirnya sebagian tikus yang lain melarikan, sebagian yang lain masih tetap kokoh karena masih belum bisa move on dari tempat itu. Banyak tikusnya. Nah, akhirnya tikus tersebut minta tolong sama ayam. Minta tolong sama ayam. Yang Berarti ayamnya suka dimakan sama si tikus, tapi kok dia minta tolong gitu ya? ayam hidup enggak. Ayam hidup ini mah. Ayam hidup. apa? Ayam hidup minta tolong ke ayam. Ay asik. Yam, minta tolong dong gua gitu kan. Gua tidak. Minta tolong apa? Ini ibu Tani sama Pak Tani masang racun tikus. Apa yang harus saya lakukan? Minta bantuan dong. Lalu apa jawaban ayam? Lah itu mau urusan dulu lo gitu. Iya. Itu mah racun tikus, racun ayam. Ya itu mah bakal membahayakan kamu, bukan membahayakan saya. Kata siapa? Kata si ayam. Ternyata menolak mentah-mentah.
permintaan tolong si tikus. Bingung tikus, aduh resah dan gelisah nih. Kemana lagi yang minta? Oh, ternyata peternakan di rumah Butani dan Patani ini bukan hanya ayam, ternyata ada kambing. Minta tolong ke kambing. Kamu apa, Putusin. Kamu apa, Bing? Embing gitu. Kambing. Rebing gitu. Rebing itu ya. Embing kan ini, embing. Bing, minta tolong dong. Berarti Minta tolong apa? Ini ada racun tikus. Patani sama Butani masang racun tikus. Apa yang harus saya lakukan? Saya minta tolong. Kambing dan jawab sama seperti jawaban ayam. Ya itu mah racun tikus bukan racun kambing. Gak ngaruh ke saya, kata si kambing. Ayam pun akhirnya gelisah. Aduh, siapa Lu lagi? ayam Ayam bukan tikus. Tikus pun gelisah. Ayam gelisah mau dipasak emang sih. Enggak, ayam nanti. Ini plot twistnya nanti. Siap. Terus Kambing gak nolongin, Sapi tikus lah. makin. Nah, belum. Ada prolog dulu. jadi cepetin. Tikus masih makin bingung. Aduh, ini gimana minta bantuan? Wah, masih ada ingat nih. Satu lagi ternak, si sapi minta tolong ke sapi. Awalnya sapi kayak yang peduli. Ayam Aduh, tikus, kasihan kasihan kali kamu. Tapi mohon maaf itu bukan urusan saya ya. kakinya apa tangannya gini. ekornya ya, Bang. Ekornya. Yang depan sama yang belakang. Ekornya. Itu bukan urusan saya, kata si sapi. Itu urusan ternyata ketiga-tiganya gak menolong. Kayak dengan pasrahnya si tikus dedengkotnya ini, ketuanya ini Bekas sabun. enggak belum. Akhirnya dengan pasrah dia udahlah siaman berdiam diri aja di pojok. Jadi di rumah si Patani Butani ini ada bolongan lah tempat margas tikus itu berjemput. Singkat cerita, Patani sama Butani masang lah itu racun tikus, dipasang di dapur. Tiba-tiba dipasangnya ini malam hari ya, pas mau tidur. Tiba-tiba pas tengah malam Butani terbangun dari tidurnya. Kenapa terbangun? Penasaran kan? Nah, kenapa? Selanjutnya. Kenapa Butani terbangun? Karena di dapur ada suara berisik. Dia kira, wah kayaknya ini udah berhasil, kena nih si tikus ini karena suaranya kayak suara tikus. Kayak tuh berarti gimana tuh? Berarti bukan suara tikus. Ya, bukan suara tikus asli nanti. Nah, pas buka di dapur tiba-tiba kan lampunya mati. Ya, Jadi Butani itu sebelum nyalain tuh gini, ngeraba-raba pakai kaki. Oh, Ini apa yang berisik dari tadi ya gitu kan. Tuh pakai kaki. Pas dinyalain lampunya ternyata ular. yo. Ular yang malah Keracunan. bukan keracunan, yang masuk ke dapur. Ke dapur. Tikusnya malah nggak ini karena takut sama ular. Karena melindungi diri lah dari ular. Ya. Nah, pas Butani nyalain lampu, ternyata ular udah di bawah standby dengan siap memacok kakinya. Akhirnya Butani kena pacokan itu ular. Patukan ular. Kita Ngejerit lah, wah sakit. Patani bangun. Ada apa Bu? Ini Pak, ternyata racun tikus kita gagal. Tikusnya malah nggak bisa terjaring, malah ini ada ular. Ibu kenapa toh? Akhirnya panik Patani. Aduh, apa nih yang harus dilakukan? gak ngobatin dulu. Iya maksudnya Pikir dulu. kayak panik. Ya apa ya? Udah malam. Ya kan rumah sakit tutup. Kena musibah. Tadinya mau meracun tikus malah yang kepatok ular istri saya kata Patani. Ya udahlah karena puskesmas tutup, apotek tutup. Ya ada Akhirnya berinisiatif buat nurunin demam minimal nasi makan. Jadi buat nurunin demam pakai obat warung misalkan. Bisa grip. Ini Paracetamol. ini ya sensor ya. Oh, ada Gak apa-apa. Udah umum kok. Bisa grip gak apa-apa. Minum paracetamol misalkan. Paramik. Kalau banyak Parah semuanya. Panadol. Bisa grip SP. Oskadon SP.
Salah produk. Oh ini baru di-cut ini. Nah, kan aturannya itu kalau orang-orang itu sebelum minum obat itu harus makan dulu. Tapi bingung petani itu. Aduh, Naon? dahar jeung naon. Ayah hayam nganggur. Dipencit eta hayam. Hematur. Hayam hayam iya. Hayam yang tadi yang ternak itu. Nah, si tikus itu sebenarnya POV dia dari itu dari apa? Dari pojok itu kayak mampus lu gitu kan. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau dimintain tolong sama gue, ya nurut. Gue minta ditolongin. Dipencit lah itu hayam. Disembeli akhirnya jadiin sop supaya Dia nggak minta tolong sama tikus dulu. siapa? Ayamnya enggak, keburu langsung dileke. Keburu langsung pesan gitu tolong. Siapa sih ayam? Enggak, ayam enggak minta tolong. Oh iya. Terus minta tolong langsung karena petani langsung ketika ibunya itu langsung inisiatif, wah ini gak ada makanan ayam, akhirnya apa? Disembeli. Akhirnya si tikus korban pertama nih ayam. Tadi gak nolongin saya, dia yang jadi korban. Itu poinnya di sana. Ternyata qadarullah sudah dikasih makan, dikasih obat, tiba-tiba demamnya semakin tinggi, racunnya menyebar. Akhirnya meninggal dunia. Alhamdulillah. Jadi makam kan? Belum selesai sana. Jangan mengambil kesimpulan ke sana, jangan. Makam. Si ibunya tuh meninggal. Meninggal dunia Karena racunnya menyebar. Oke. Cepat. Penanganannya hanya dengan Panadol SP, Mixagrip SP misalkan. Mixagrip SP. Dua kali. Panologi Nah, dengan penanganan akhirnya meninggal. Bingung juga kan si petani itu. Aduh, ini gimana buat biaya segala macamnya ini enggak bisa ini. Ada jual orang yang butuh kambing. buat akikah. Pasti. Oh bukan buat tahuan ini. Enggak, ada orang yang butuh buat akikah kambingnya, akhirnya kambingnya dijual, dipakai. Patungan bangsa. Duitnya dipakai buat Ngurusin itu pemakaman dan Kambing sebagainya. jadi sate. Di sate, Di toknya enggak? nggak tahu, Tapi sate pasti nggak tahu. Di ekah lah pokoknya, buat ekah lah gitu. gulai Digulai atau di gimana? Jadi anaknya perempuan kambingnya satu. Ya, Pikir dulu ya. Detail banget ya. Agak pikir ya ini. soalnya nyambung. Bagus. Kenapa perempuan satu, laki-laki dua? Nah, gimana? Yang perlu kepikir nih. Gimana nih saya? Perlu insight dari yang lain. Alasannya. Karena waris juga laki-laki 2, cewek 1. Gambarannya kok disambungnya ke sana. Makanya saksi juga kan gitu. Kalau laki-laki bisa 2 orang. Tapi kalau misalnya perempuan nggak bisa jadi saksi. Kalau misalnya saksi utang bisa perempuan 2, laki-laki 1. Karena perempuan 2 sama aja kayak satu laki-laki. Oh, itu berarti ya. Next. Oke, next. Lanjut. Ini si tikus tambah senang. Tadi kan halus Thailand berit. Tadi kan nolongin, sekarang lo yang kena kan batunya, makanya nolongin gua gitu. Tapi gak ada kayak tikus yang gitu ya. Ada Ini kan. Tikus berdasi. tikus berdas. Aduh. Jangan. Lanjut. Nah, ternyata udah beres selesai, tiba-tiba beberapa hari kemudian pas hari ke-7, saudara dari petani hutan itu banyak yang datang dari luar kota. Oke, harus Bingung juga petani hutan sapi. tunggu dulu. Jangan di ini dong. Oh iya. Dulu. Tadi bingung dulu. Kita kan harus gini harusnya. Terus gimana bang? Kalau spoiler. Males. Oke. Jadi bingung dulu Pak Tani nih. Iya, Ini mana tuh? Waduh. Nah ini Kambing udah di Parah sih. Parah sih. ayam udah gak ada. Boncos banget nih. Boncos ini lagi nih. Lagi Masa nih. pinjam ke bank gitu kan? Masa minjem Bang Emok gitu Iya. kan. Ada juga nama. Ada akhirnya. Ekor ini. Masih ada sapi nih. Oh bener eta jadi. Lumayan nih Bener, buat Is, minjem tadi. sapi. Iya, Ya, jangan spoiler. Iya, alam. Mualaf. salah terus Akhirnya sapi itu disembelih buat menyuguhkan apa? Tamu-tamu. Tamu-tamu yang dari luar, saudara-saudara. Sudah habislah 3 ternak itu. Ayam
kambing, sapi, tikus gini aja. Asik. Makanya akhirnya tadinya saya yang minta tolong karena saya terancam mati. Ketika saya minta tolong mereka tak acuh, tidak menolong. Akhirnya dampaknya mereka yang malah kena terancam sampai mati. Berarti Ibro dari saja kan ini masalah. Bukan. Ibrahimnya berarti ketika ada seseorang yang meminta tolong kepada kita, harus minimal kita bantu sebisanya, semampu dan sebisanya kita. Jangan sampai kita acuh tak acuh. Iya. Atau dalam artian kita don't care. Apa? Tidak peduli. Don't bisa. Tidak peduli. Ada ya. Bisa ini. Cuma lagu Cari bal. Jadi intinya ketiga hewan ternak dari Patani dan Botani Tuludas, tikus masih Ada masih eksis Sampai sekarang. sampai ya nggak tahu itu mah endingnya sampai sana. Nah Ini itu Patani dibakar sama tikus. enggak jadi ending Patani ending pindah. bukunya sampai sana. Ini benar ya, tercantum dalam buku Dahsyatnya Energi Sakit Hati. Tapi saya lupa siapa penulisnya. Itu ingin menggambarkan Ibro bahwa Tikus tuh bukan tikus. Bahwa seseorang ketika membutuhkan pertolongan minimal kita bantu. Kalau tidak bisa kita bantu minimal gini. Aduh saya mah kayaknya nggak bisa, coba ke yang lain siapa tahu bisa. Nah ada suggest, ada apa rekomendasi. Jadi jangan sampai acuh tak acuh. Itu mungkin hubungannya dengan alam dan kita bahas hubungannya dengan alam apa ya. Jadi mereka tuh memakan tumbuhan. Kayaknya kalau disambut Pak itu dengan alam, Si alam kan petani kan botani ngurus lahan ya Pak. ya Itu mah terus nggak cerita tersebut mah nggak ada disambung sekaut pautin dengan alam susah. Tadi kemana tadi? Dari Siapa itu karena Ibrahim bin Adham. Karena tadi cerita yang gua tadi di buku tadi nyambungnya. Oh jadi itu ngebahas buku tadi. Iya, ini ngebahas buku yang tadi. Jadi Jadi kata saya tadi kan tentang gua, kalau Ibrahim ada ini tentang bukan Ibrahimnya yang sejaman dengan yang Ibrahim. jamban. Berarti tikus itu termasuk yang tersakiti kalau judul bukunya gitu. Maksudnya Dasarnya tersakit. katanya dasarnya Jadi Dahsyatnya Energi Sakit Hati ini menggambarkan bahwa bukan hanya cerita-cerita tentang tikus itu. Iya maksudnya dalam hal itu tikus sakit hati. Bukan. yang dalam Jadi Dahsyatnya Energi Sakit Hati itu sebuah judul di akhir nanti. Bukan semuanya itu disangkut pautin ke sakit hati, bukan. Jadi dalam buku ini banyak juga Subjudul yang lain. judul yang lain. berarti nanti nelayan dan nelayan. Berarti judul bukunya Judul bukunya Dahsyatnya Energi Sakit Hati. Tapi ini sub judulnya tuh bagus, banyak ceritanya. Itu dia salah duanya ya. Masih banyak. salah 3. Iya salah duanya. Saat tiga jauh sana. Ya 7 dong. 7. Saat tiga jauh. Kalau misalnya nilainya 10, salah 3. salah 3 Jawa Timur bro jauh. Jawa Timur jauh. Iya, kalau misalnya nilainya 10, salah 3. Itu kisah tadi Ibronya seperti itu. Oke. apa ini? Orang mau Pertolongan. ini. Kayaknya bisa nih ini menyambung ke dengan alam bahwa kita tuh hidup itu tidak sendirian. Iya. Bahwa kita membutuhkan Simbiosis, Tapi mutualisme. betul tadi kan si petani kak tikus memiliki impact yang luar biasa sampai minggoy gitu kan. Ya. Jadi kalau kemarin teori apa sih yang kata? Butterfly effect. Iya, butterfly. Semuanya menyambung. Jadi hal yang kecil kapan dari kembosan daun ini. Enggak, kayaknya butterfly. Tapi tadi balik ke tafakur ya. Jadi ingat ini surat Fusilat yang ini apa? Bahwa Allah itu memberikan kebesarannya, menunjukkan kebesarannya melalui alam dan diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita itu yakin bahwa Quran itu benar. Itu tertulisnya gitu. Ya, di ayat 50-an gitu, Mbak. Coba Fusilat. Sudah 50. Benar. Kok ada mari? Ya, ini segini. Ini sebenarnya gelap. Ada acara event. Tapi kan nggak kelihatan rumah apanya juga. Kan nggak ngaruh. Itu kan buat rame-rame aja. suaranya. Oh, suara. Apa Simbol. petasan yang kemarin di Tarakanat tuh? Selatan. Semiotik nanti Jauh banget, jauh banget. kan kayak Ayat 50. 50-an.
50 berapa gitu ya. Cuma 54 terus. Sanurihim. Nah ini nih. Ayat 53. Ya. Ya. Bacain Mbak ayat artinya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukup bagimu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu. Berarti yang saya ambil mah ya dari ayat ini tuh tiba-tiba dia bilang bahwa kita tafakur itu sebenarnya yang jauh-jauh ke alam ya kan sih, Cukup ke diri cukup pada sendiri. diri sendiri gitu kan. Ya tadi kayak Ais sampaikan tuh kayak mata gitu kan, ternyata ini pembuluh darah ternyata sampai ke bulan misalnya, dan disambungin gitu. Dan jangan jauh-jauh ke alam gitu kan. Ya. Dan untuk membuktikan bahwa apa yang kau turunkan ini Quran benar-benar gitu. Solihun bukan zaman. Bahkan ada cerita. Jadi ada orang mualaf dari Australia atau mana gitu. Mungkin udah pernah dengar ceritanya. Karena pernah baca di satu artikel kalau nggak salah. Jadi beliau tuh pengen masuk Islam, udah beli Quran apa segala macam, tapi butuh satu tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Minimal apa burung ngapain lah gitu. Jadi pengen lihat lah tanda kebesaran Allah. Nyata. Kalau misalnya Allah itu ada, cobalah kasih burung atau daun atau ngapain lah gitu. Akhirnya tiba-tiba dia tertidur. Di mana? Tertidur di kamar rumahnya. Karena di rumahnya tuh ada jendela gitu. Akhirnya pas kebangun ternyata nggak ada tanda apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi dia tetap masuk Islam. Alasannya kenapa? Ketika dia membaca ayat Quran, pokoknya ayatnya itu tentang semua yang telah diciptakan ini adalah tanda-tanda bukti kekuasaan Allah. Maksudnya kenapa minta bukti yang lain sedangkan ini udah terhudar ya, udah ada gitu. Dari situ dia mikir, oh kayaknya masuk Islam, masuk kisah mulan. Mungkin ini makanya tanda Qurannya kayak dengan adanya alam ini untuk membuktikan kepada orang-orang yang tidak yakin ya. Dan adanya alam ini indah gitu kan. Ada pohonan, ada langit, tadi kan ada hamparan awan gitu kan ya. Kayaknya untuk menunjukkan kepada orang yang sebenarnya gak percaya, gak susah yakin lah gitu. Ini loh udah segede gini gitu kan. Kalau misalnya gak bisa bertafakur kepada diri sendiri, ini udah disediain nih segede gini, masa gak bisa gitu kan bertafakur. Bahkan katanya alam semesta itu diciptakan selama berapa hari? 7. Nama berapa hari? 6 sitati ayam ciptaan 6. Oh, 7 lapisan 6 hari. Apa bang maknanya? Wah tak apa antum bisa kan harus ini dulu ya nanti kau buka lagi siap itu kan belum selesai ya maksud kawan ditanya tahu hari berarti ini tahu ya. Anda pernah baca, jadi tapi ini bukan terjemahan secara ini tapi tadaburnya. Jadi tadaburnya sebenarnya Allah tuh maha kuasa, bisa sebenarnya dalam satu hari atau berapa jam, berapa detik langsung menciptakan alam semesta dalam satu hari atau berapa jam. Tapi kenapa Allah menciptakan alam semesta ini selama 6 hari? Karena untuk menyadarkan kepada manusia bahwasannya sesuatu yang kita inginkan itu harus memiliki beberapa tahap proses untuk mencapainya. Tidak ada yang instan, saja. Iya, itu harus disobek dulu. Berarti namanya bukan mie instan. Mie sobek. Mie effort. Tapi benar sih itu mie instan, tapi gak instan kan baik. Itu jadi sebuah pengajaran robbani, ya pengajaran robbani dari Allah bahwasannya Allah mampu untuk menciptakan itu dalam beberapa detik aja. Tapi yang kadang manusia tuh pengen contoh yang real. Ya. Contoh yang real apa segala macam. Yang nyata. Bahkan kalau misalnya kenapa salah satunya Allah menciptakan Nabi itu dari kalangan manusia. Karena supaya bisa dicontoh. Kadang orang kalau misalnya suruh itu contoh Nabi Muhammad. Misalnya dari Nabi Muhammad ini orang dari kalangan malaikat. Itu malaikat. Wajar nggak bisa ditiru. Tapi kenapa Allah menciptakan Nabi dari manusia?
karena supaya bisa menjadi gambaran untuk umatnya. Soalnya gua jadi mau ini mana Ali bukan aku. Udah kasih manusia ya. Manusia Manusia makan nasi. Enggak kata makan karbohidrat. Wajar boy, bukan nabi. Asing. Tapi manusia. Iya juga. Boy, bukan nabi. Ini pelentung. Bukan nabi boy. Apa sih? Bukan nabi boy. Tapi di Quran kan ada ya beberapa kayak kan tadi yang kata Habib Muhammad SAW di Gua Hiro itu. Ada 2 lagi yang dicontohkan mereka tuh ke gua atau bertafakur lah. Pertama Nabi Ibrahim sampai nanya, apakah ini matahari Tuhanku? Apakah ini bulan Tuhanku? Itu. Terus satu lagi Ashabul Kahfi. Kenapa Allah suruh ke gua? Pelindungnya dari raja yang dolim itu. Iya, kan tadi kan potensinya untuk pelindung diri dari zalim, hidup di kobok duniawi. Tapi kalau Nabi Ibrahim mana pernah baca itu ada kisahnya, jadi beliau itu ternyata Azar itu bukan bapak aslinya. Ternyata kalau enggak bapak angkat atau paman lah. Jadi kalau bapak aslinya udah meninggal, nah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim ke dalam gua sebelum mengenal Tuhannya itu ibunya. Jadi dulu tuh diumpetin lah dari raja tuh Nabi Ibrahim tuh. Akhirnya ibunya bolak-balik kasih makan apa segala macam. Sampai beliau nanya lah kapan bisa keluar, karena belum aman. Kalau misalnya ada anak muda sama kayak kisahnya Nabi Musa yang akan dibunuh itu apa segala macam. Kita dari beberapa perjalanan itu udah dewasa baru keluar dari gua, baru mencari kebenaran Tuhannya yang mana dari misalnya matahari, karena kehidupannya itu yang tadinya gelap aja di gua nih, nggak tahu apa-apa segala macam. Itu yang Anda baca. Iya. Tapi Berarti kalau kita sambungin ke masa kini ya, salah satu cara tafakur kita adalah bisa jadi detox sosmed ya nggak sih? Bertahanus kita, bertafakur tahanus gitu. Iya, Jadi betul. Karena kan bisa pengaruhnya detox, kuat. detox Itu menghilangkan Nggak- pengaruh nggak pakai- sosmed. nggak Iya, pakai- jadi dihapus dulu aplikasi itu kayak betulnya itu deh sekarang. Ya. Jadi kita jangan nggak usah ke gua gitu kayak Iya, itu ya kan. kayak Rasanya benar. Ya, uninstall Instagram misalnya. Soalnya kalau tidak Nah, secara filosofis dampak dari medsos itu ya kayak Instagram ya itu kalau bahasa filosofisnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Yang dekat, yang jauh emang terasa dekat, Ya. tapi yang dekat terasa jauh. Atau mungkin makanya perlu detoksifikasi medsos atau media, ya supaya lebih menyendiri lah. Tuh. Tapi bisa kan disebut satu bentuk tahanus kan? betul sih, karena kan konteks di misalkan Ashabul Kahfi lah taruh itu kan kata Allah diharam untuk bersembunyi dari raja yang zalim. Itu kan berarti bagaimana caranya mempertahankan iman dari faktor eksternal yang tidak bisa terkendali. Nah sekarang yang terkendali itu adalah kan brain rot dari medsos itu. Ya. Lagi di era post truth kan. Nah, jadi hilangkan itu. Merenunglah. Kayak apa kisahnya Nabi Zakaria itu kan harusnya nggak harus ke gua yang meminta seorang anak, tapi malah 3 hari 3 malam nggak bisa ngomong. Bisa ngomong. Iya, Berpuasa. puasa ngomong, puasa ngomong. Siti Maryam itu yang difitnah apa segala macam, puasa ngomong. Entah harusnya beda-beda untuk mencapai kesolehan itu sendiri itu. Tapi ini salah satu tools aja. Betul. Masya Allah. Tidak terasa ya. Apa tidak terasa, Bang? Tak terasa Dalam mengucap Dari yang yang tadi paling ingat ini sih, kok bisa sapi gini-gini ke tikus gitu. sama orang tadi kenapa ketawa awal tuh? Kan tadi langsung tikus ya. Kan cerita. Kan tadi terangin langsung tikus itu kayak gimana? Kan kayak di makanan gitu lah. Lah pas aku denger si tikus bisa ngomong ke itu, yang apa yang minta bantuan kan ente bisa menolak makan. kan ini Kalau makan ini Iya, ini makan daging makan. secara logos makan gak masuk. Kita Ini udah disclaimer lah. Iya, siap. Disclaimer. Nah, itu mah biasa lah. minta tolong juga dalam bentuk apa minta tolongnya gitu ya. Saya juga gak ada tangan. info tersebut tidak dijelaskan. Hanya Yang penting intinya esensi. analogikan itu esensinya. Mungkin ayam sih, sayap kan bisa nerbangin ininya virus apa? Anti virus secara sendiri. Betul. Ada lagi sebenarnya di buku tersebut banyak kisah, tapi next Nanti episode aja, ya. nanti. Next episode ya. Ya, next episode nanti mah hubungan dengan apa yang kita bahas, Bang. Insya Allah.
misal. Jangan tiba-tiba maksain masuk. Tadi mah gak maksain sih, cuman emang gara-gara bahasa. Keingat. Iya. Jauh itu berarti. Belok nanti jadi belok lagi gitu Iya. tadi saya. Sulit emang untuk mengintegrasikannya. Oke, yes. Baiklah teman-teman, itulah. Baik teman-teman. Baru lupa santai, Pak. Oke. Ya, jadi pengen berak. Dingin bro. Biasanya di mana sih? Gak tahu ya. Ke Ikutan, atas. ikutan. Balik. Ini kita nginep di sini. Tidak mungkin tidur di situ. Kita tidur dulu. Juga